Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Sebelum tiba di sini, kata Kinsan kemudian melayang diikuti Qin Baihu. Qin Baihu yang awalnya dalam wujud pemuda kini berubah kembali ke wujud aslinya. Harimau putih bersayap, cahaya pada bulu putihnya terlihat bersinar terang di antara kegelapan malam. Kinsan mendarat di punggungnya, kemudian dengan cepat menghilang dari pandangan orang-orang di tempat itu. Beberapa anggota klan Sun yang tak tahu apa yang akan dilakukan Kinsan terlihat saling berbisik. Apa Tuan Muda Qin meninggalkan kita di situasi seperti ini? Gumam salah satu pemuda anggota klan Sun, sebelum rekan di sampingnya memukul kepalanya. Berhenti berspekulasi liar seperti itu. Aku menyaksikan sendiri Tuan Muda Qin berjuang di turnamen dan tak pernah takut dengan apapun. Apa menurutmu dia akan lari dari perang ini? Dia pasti memiliki rencana lain, tak usah berpikir buruk tentangnya, kata rekannya itu. Saat seperempat malam, Kinsan bersama Qin Baihu masih terbang di ketinggian ekstrim dan terus bergerak ke arah barat. Mereka kemudian berhenti dan melayang tenang dengan tatapan tajam keduanya jauh ke bawah. Setelah mencapai alam mulia tingkat 5, jangkauan indera spiritual Kinsan mengalami peningkatan signifikan. Bahkan dia pun merasa heran dengan jangkauan indera spiritualnya sendiri. Baihu, di bawah ada kelompok besar yang bergerak. Jika berdasarkan letak wilayah para klan, kelompok di bawah kemungkinan salah satu dari klan kelompok 21, kata Kinsan. Qin Baihu dengan tenang menukik ke bawah dengan Kinsan yang masih duduk tenang di punggungnya. Jauh di daratan, ada 200-an orang yang terdiri dari kultivator berbagai tingkatan sedang terbang rendah dan bergerak dengan cepat. Di antara orang-orang ini, kultivator terlemah adalah kultivator alam suci. Sementara kultivator terkuat adalah kultivator alam mulia tingkat 6. Jika mereka berada di dunia luar, kekuatan ini bisa menguasai 4 benua. Pria tua yang melayang rendah memimpin. 200-an orang ini tiba-tiba berhenti saat merasakan tekanan pada tubuhnya. Matanya menyipit lalu mendongak ke langit. Rombongan lainnya ikut berhenti, kemudian mengikuti arah pandangan pria tua itu. Pelindung. Apa Anda merasakan sesuatu yang tak beres? Kata pria tua lainnya dalam rombongan itu. Rombongan ini adalah kelompok dari klan Bio. Mereka sedang bergerak untuk menuju titik kumpul dengan klan lainnya yang akan bergerak ke arah kekuasaan klan Sun. Pelindung klan Bio mengangguk pelan. Auranya kemudian meluap lalu terbang lebih tinggi. Patriark dan tetua yang bersamanya ikut melayang mengikuti pelindung Bio. Setiap klan dalam misi ini memang mengikut sertakan semua pelindung dan patriarknya serta pada tetuanya. Mereka benar-benar melakukannya dengan totalitas demi menghindari kesalahan dalam pengusiran klan Sun ini. Di markas masing-masing klan yang ikut terlibat dalam perang ini hanya menyisakan tetua pertama bersama beberapa tetua lain untuk menjaga kediaman mereka. Dari langit, cahaya putih terang nampak. Menukik turun mengarah ke arah pelindung Sun dan yang lainnya. Tak lama berselang, ribuan cahaya lain terlihat menyertai cahaya putih besar itu. Sialan, gumam pelindung klan Bio setelah memastikan ribuan titik cahaya yang jatuh dari ketinggian itu adalah anak panah energi yang menargetkannya bersama anggota klan Bio lainnya. Patriark Bio bersama para tetua klan Bio 200-an anggota klan Bio langsung merespon dengan mengeluarkan senjata spiritual mereka. Pelindung Bio terlihat memegang tongkat spiritual tingkat agung kualitas menengah. Dia bergerak ke atas lalu mengayunkan tongkatnya ke arah ribuan anak panah energi yang menghujaninya bersama anggota klan Bio lainnya. Patriark Bio bersama para tetua klan Bio dan anggota klan Bio lainnya ikut bergerak dengan senjata spiritual mereka. Apa ini serangan dari klan Sur? Sepertinya mereka ingin menghalangi kita. Untuk sampai di titik kumpul, gumam Patriark Bio sambil mengayunkan pedang spiritual agung kualitas rendah yang ada di tangannya. Duar, duar, duar. Ledakan membahana di langit disertai dengan asap yang membumbung tinggi membentuk kabut asap.
Benturan kekuatan 200-an orang ini dengan seribuan anak panah energi menghasilkan ledakan yang tak hentinya menggema. Di atas kumpulan ribuan anak panah ini, Qin San melayang dengan tenang sambil menelisik ke bawah. Tangan kanannya memegang erat busur warisan klan Jia. Pelindung bio yang berada di alam mulia tingkat 6, akhirnya berhasil menghancurkan ratusan anak panah energi dengan kekuatan maksimalnya dan menerobos ke atas. Dia berhenti melayang saat sudah berada sejajar dengan Qin San dan Qin Baihu. "Anak muda, katakan kamu siapa? Kenapa kamu menyerang kami tanpa sebab?" katanya dengan wajah penuh amarah. Beberapa anggota klan bio yang berada di alam suci terlihat terluka dan jatuh ke daratan. Hal itu membuat pria tua ini benar-benar ingin murka. Qin San mengangkat busur tingkat mulia di tangannya. Tatapannya menajam ke arah pelindung klan bio yang melayang di depannya dengan aura alam mulia tingkat 6 yang meluap. Tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan pelindung klan bio, dia kembali menarik kembali tali busurnya. Cahaya di dua sisi busur menandakan tali busur itu siap dilepas. Tangan kirinya yang menarik tali busur dilepaskan. Ribuan anak panah energi kembali terbentuk menghujani pelindung klan bio. Patriark, tetua dan anggota klan bio yang masih berjibaku dengan anak panah energi sebelumnya berwajah masam saat melihat lebih banyak anak panah energi yang kembali menghujan ke arah mereka saat orang-orang ini bersiap kembali dengan senjata spiritual mereka. Sesuatu yang terasa tak biasa menerpa mereka dari arah lain. Badai angin datang begitu saja. Beberapa anggota klan bio yang berada di alam suci dan raja suci tak menyadari bahaya dari badai angin itu. Wush, duar. Begitu badai angin itu menghantam tubuh mereka, orang-orang ini meledak menjadi kabut darah. Gerakan angin yang tak biasa itu tak normal. Bergerak zigzag dan menghancurkan satu persatu tubuh anggota klan bio. Patriark bio yang menyadari beberapa anggotanya mati mengenaskan mengerutkan keningnya. Dia hanya melihat badai angin kecil yang mirip angin puting beliung yang berukuran kecil menerjang tubuh anggotanya dan mengakibatkan tubuh mereka hancur seketika. Pemuda ini tidak sendiri. Ada pihak lain yang bersamanya, kata Patriark bio dengan wajah yang mulai diterpa ketakutan. Dari atas hujanan anak panah energi kembali menghantam sebagian dari mereka. Para tetua klan bio mengangkat senjata mereka dan diayunkan ke arah anak panah energi. Pelindung klan bio ikut mengangkat tongkatnya dan kembali meluncur ke bawah. Dengan amarah yang meluap, dia melihat sendiri anggota klannya dibuat kerepotan dengan anak panah energi ini. Hal itu membuat dirinya mengurungkan niatnya untuk menyerang langsung ke arah Qin San. Dia tentu saja tak mau satu persatu anggota klannya ini hancur menjadi kabut darah. Kekuatan penuh klannya ada di sini. Jika mereka semua mati, maka klan bio hampir pasti akan diusir dari kawasan tersembunyi dengan hanya menyisakan beberapa tetua dan kultivator lemah yang berada di kediaman mereka. Qin San hanya melayang tenang melihat anak panah energi miliknya terus meledak saat berbenturan dengan senjata spiritual musuh. Orang-orang klan bio ini benar-benar dibuat kerepotan dengan munculnya serangan lain yang tak nampak dari arah yang tak menentu. Serangan itu datang dari Qin Baihu. Memanfaatkan energi angin, dia menyatu dengan badai angin kecil dan menghancurkan satu persatu musuhnya. Keahlian Baihu mengendalikan energi angin makin baik. Bahkan dia jauh mengungguliku saat ini. Dia memang pewaris sah penguasa angin barat, batin Qin San sambil memperhatikan dengan jelas cara binatang spiritualnya itu membasmi anggota klan bio satu persatu. Sialan, siapa sebenarnya pemuda ini? Dia hanya muncul kemudian membunuh satu persatu anggota klanku, geram pelindung klan bio sambil terus meledakkan anak panah energi. Sudah ada ratusan anak panah energi yang dia hancurkan, namun tetap saja ada yang menggapai tubuh anggota klannya yang tak mampu menanggung kekuatan anak panah energi itu. Meningkatnya basis kultivasi Qin San membuat daya hancur dan kekuatan dari anak panah energi yang dia hasilkan dari busur tingkat mulia itu juga semakin menakutkan. Mereka yang berada di alam suci dan raja suci tak akan mampu menanggung lebih dari 10 anak panah energi yang mengarah ke mereka.
Hal itu membuat jumlah anggota klan Bio yang jadi korban anak panah energi ini cukup banyak. Belum lagi serangan yang tak jelas dari Qin Baihu membuat jumlah anggota klan Bio yang kini masih bertahan tersisa lebih dari 100 orang. Pelindung klan Bio menoleh ke putranya dan berteriak, "Kalian semua jangan terpecah, menyatu di satu area. Itu akan lebih mudah untuk kalian menghancurkan serangannya dan menghindari serangan tak terlihat itu," katanya. Anggota klan Bio yang tersisa langsung bergerak serempak dan menyatu di area tempat Patriark Bio dan tetua lainnya sedang melayang menghancurkan anak panah energi yang tak ada habisnya. Cara yang disarankan pelindung klan Bio cukup efektif. Penggabungan kekuatan orang-orang klan Bio yang tersisa membuat pertahanan mereka lebih kokoh dari sebelumnya. Namun cara ini juga tak menghentikan Qin Baihu terus menyerang dalam bentuk badai angin kecil. Harimau putih ini terus menculik satu persatu anggota klan Bio yang melayang di pinggir kerumunan. Pelindung klan Bio sendiri kembali melayang tinggi dengan energi yang sudah disuntikkan penuh pada tongkat tingkat agung kualitas menengah miliknya. Karena Qin San tak menggubris pertanyaannya sebelumnya, dia juga sudah enggan untuk bertanya lagi. Dia langsung bergerak ke arah Qin San dengan tongkat yang terangkat. Saat jaraknya makin dekat, dia mengangkat tongkat agung itu lalu mengibaskannya ke arah Qin San. "Matilah," pekiknya dengan tatapan membara. Pelindung klan Bio begitu marah setelah puluhan anggota klannya sudah dibuat mati oleh pemuda ini. "Karena kamu tidak mau mengatakannya siapa kamu, jadi mati saja," katanya saat ujung tongkat spiritualnya sudah akan menyentuh tubuh Qin San. Cahaya emas menyeruak dari tubuh Qin San dan menyelimuti tubuhnya. Dia mengangkat busur di tangannya dan dijadikan perisai saat tongkat pelindung klan Bio sudah akan menghantam kepalanya. Gerakannya terlihat begitu santai, namun energi pekat terasa jelas menyeruak dari busur mulia di tangannya begitu dia mengangkatnya untuk dijadikan perisai. Wush! Duar! Ledakan menggema saat tongkat spiritual milik pelindung klan Bio menghantam busur yang melindungi kepala Qin San. Keduanya sama-sama terdorong sebelum mereka kembali melayang tenang. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya pemuda ini? Celaka! Batin pelindung klan Bio saat serangannya tadi sama sekali tak melukai sedikit pun lawannya. Dia tahu persis, serangannya tadi adalah kekuatan maksimal yang bisa dia kerahkan dengan tongkat spiritual tingkat agung itu. Sementara dia hanya mampu mendorong Qin San beberapa siku sebelum lawannya itu kembali melayang diam dengan tenang. Bibir atas Qin San terangkat menandakan rasa puasnya pada kekuatan pertahanannya setelah berhasil mencapai alam mulia tingkat 5. Aura alam mulia tingkat 5 di tubuhnya mulai meluap deras, memberikan tekanan besar pada pelindung klan Bio. Mata pria tua terbelalak tolak percaya. Ini pertama kalinya dia merasakan tekanan yang begitu berat dari kultivator dengan alam 1. Tingkat alam kecil lebih rendah darinya. Kekuatan kalian tak ada artinya dan begitu lemah tapi berani bersikap layaknya penguasa di kawasan milikku. Sungguh tak tahu terima kasih, kata Qin San kemudian menghilang begitu saja. Dia bukannya muncul di depan pelindung klan Bio tapi muncul bersamaan dengan tubuh besar Qin Baihu di dekat kerumunan anggota klan Bio yang sedang bersatu padu menghancurkan sisa-sisa anak panah energi yang menghujani mereka. "Awas, keluarkan harta pertahanan kalian," teriak pelindung klan Bio saat menyadari target. Pemuda yang tadi diserangnya nyatanya adalah anggota klannya yang lain. Sayangnya, peringatannya lambat diberikan. Sayap besar Qin Baihu sudah terkepak membawa badai angin yang begitu besar. Sementara Qin San menerjang ke arah kerumunan dengan siluet naga besar di punggungnya. Pelindung klan Bio terlalu sibuk menelaah maksud dari kalimat Qin San sehingga lambat menyadari situasinya. Bukankah ini teknik yang sama yang digunakan jenius klan Sun di turnamen hari itu? Tapi aku merasa daya ledak dari kekuatan pemuda yang muncul ini jauh lebih menakutkan. Batin Patriark Bio yang menyadari teknik pukulan Qin San yang digunakannya ini sama dengan teknik yang digunakan pemuda bertopeng klan Sun di turnamen beberapa waktu lalu. Para tetua dan anggota klan Bio yang sedang melayang berdempetan mulai panik mendengar teriakan pelindung mereka.
Tanpa mencari bahaya yang mendekat, mereka segera mengeluarkan harta pertahanan masing-masing. Duar. Sayangnya beberapa dari mereka belum sempat mengaktifkan harta pertahanan yang mereka miliki. Qin San sudah muncul dengan tinjunya yang diayunkan ke kerumunan kultivator klan Bio. Orang-orang ini begitu fokus mengantisipasi badai angin besar yang datang dari sisi utara mereka, sehingga mengabaikan serangan Qin San. Mereka tak pernah mengira jika pemuda yang tadi dihadapi oleh pelindung mereka nyatanya bisa lolos dan menargetkan mereka, sementara Patriark Bio masih sibuk memikirkan persamaan teknik yang digunakan pemuda yang menyerang mereka ini dengan teknik pemuda bertopeng klan Sun. Puluhan anggota klan Bio terhempas jauh sebelum sebagian dari mereka masih bisa menyeimbangkan tubuh dengan darah yang menetes dari mulut mereka. Sementara sebagian yang lain jatuh ke hutan yang ada di bawah mereka dan menciptakan kubangan di tanah. Setidaknya orang-orang ini masih lebih beruntung dari mereka yang berdiri di lingkaran luar kerumunan orang-orang klan Bio itu. Jangankan merasakan luka, mereka langsung berubah menjadi kabut darah setelah terhantam langsung oleh pukulan naga milik Qin San. Bagaimana mungkin para kultivator alam suci dan raja suci serta sebagian alam agung itu bisa bertahan? Qin San sama sekali tidak menahan diri dengan memaksimalkan kekuatan alam mulia tingkat 6 pada penggunaan teknik pukulan naga yang dia lepaskan tadi. Pelindung klan Bio di ketinggian hanya bisa meremas tongkat di tangannya kemudian segera meluncur ke bawah untuk bergabung dengan anggota klannya. Saat dirinya belum juga bisa mencapai kerumunan anggota klan Bio, badai angin besar yang diciptakan kepakan sayap Qin Baihu kembali menghantam kerumunan orang itu. Duar. Ledakan besar kembali menggema. Orang-orang klan Bio yang awalnya menyatu dalam satu kelompok kembali terpecah setelah terhantam badai angin besar yang dilepaskan oleh Qin Baihu. Sialan akan kubunuh kalian, teriak pelindung klan Bio dengan penuh amarah. Dadanya terasa sesak. Sudah lebih dari 100 anggota klan Bio yang mati akibat kemunculan pemuda dan binatang spiritualnya ini. Qin San yang awalnya melayang tenang, kembali menghilang saat badai angin besar hasil kepakan sayap Qin Baihu berhasil memecah orang-orang ini. Klan tersembunyi ini terlalu nyaman dengan basis kultivasi tinggi tapi metode bertarung dan teknik yang mereka miliki sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding sekte-sekte di dunia luar. Batin Qin San sambil terus bergerak meledakkan satu persatu anggota klan Bio. Qin Baihu juga kembali menghilang dan menyatu dengan energi angin dalam balutan badai kecil yang terus-menerus menabrak anggota klan Bio. Matilah! Pelindung klan Bio muncul dari atas Qin San dengan ayunan tongkat spiritual agungnya. Qin San yang baru saja menghancurkan satu anggota klan Bio, menengadah ke atas lalu mengayunkan tinjunya ke arah tongkat milik pelindung klan Bio. Duar. Ledakan menggema di tengah kegelapan. Fluktuasi energi dari benturan tadi merobek pakaian beberapa anggota klan Bio yang melayang paling dekat dari area benturan. Mereka bahkan harus segera terbang menjauh untuk menghindari luka pada tubuh mereka. Qin San terdorong beberapa siku. Sementara tongkat yang ada di tangan pelindung klan Bio nampak patah akibat benturan tadi. Pria tua itu terhempas dengan wajah muram sambil melihat tongkat spiritual yang di tangannya yang sudah rusak. Bagaimana mungkin tongkat agung itu bisa bertahan dari benturan dengan pukulan naga Qin San yang dipadukan dengan kekuatan tubuh alam mulia? Qin San tidak menunggu pria tua itu bisa dengan tenang memikirkan hal selanjutnya. Dia bergerak ke depan dengan siluet naga yang melayang elegan di belakangnya. Pelindung klan Bio yang tahu dalam situasi berbahaya memasukkan kembali potongan tongkat spiritual miliknya ke dalam cincin ruangnya lalu mengepalkan tinjunya. Energi yang ada di area itu seperti mengalir bagaikan tsunami ke arahnya. Matanya memerah dengan energi yang padat mengitari dirinya. Qin San merasakan itu sama sekali tak mengendurkan gerakannya. Dia tetap bergerak cepat ke arah pelindung klan Bio lalu mengayunkan tinjunya ke arah pria tua itu. Pelindung klan Bio ikut mengangkat tinjunya menerjang ke arah Qin San. Dia tak percaya, pemuda dengan alam mulia tingkat 5 ini bisa dengan mudahnya membuatnya dalam situasi tertekan seperti ini. Wush! Duar! Ledakan besar menggema begitu kedua tinju bertabrakan langsung.
Pelindung klan Bio melayang tenang sementara tubuh Qin San terhempas sebelum berubah menjadi asap putih. Mata pelindung klan Bio terbelalak melihat pemandangan itu. Kloningan, ujarnya dengan dahi penuh kerutan. Indera spiritualnya menyebar mencari keberadaan Qin San. Saat dia masih mencari tubuh asli Qin San, ledakan besar lain menggema di area tempat anggota klannya sedang berkumpul mencoba menghalau setiap serangan yang dilakukan oleh Qin Baihu. Meski hanya mampu membuat puluhan anggota klan Bio yang tersisa teralihkan, namun serangan Qin Baihu sudah cukup membuat orang-orang ini kewalahan. Ledakan besar kembali terjadi, kali ini beberapa orang anggota klan Bio lagi-lagi terhempas jatuh ke tanah membentuk kubangan. Sebagian dari mereka menjadi kabut darah. Tatapan pelindung klan Bio langsung mengarah ke kerumunan orang-orangnya. Darahnya mendidih saat melihat tubuh asli Qin San malah muncul di area itu dan kembali membunuh lebih dari 10 anggota klannya hanya dengan satu serangan. Tersisa lebih dari 40 orang yang terlihat melayang bersama Patriark Bio dengan wajah ketakutan. Pelindung klan Bio merasa tak berdaya melihat anggota klannya dibantai satu demi satu. Sementara dia terus-menerus dikecoh oleh Qin San. Pemuda ini, bagaimana dia melakukannya? Aku bahkan tak melihat dia membentuk kloningannya dan kini muncul di sana dan mengabaikanku, gumam pelindung klan Bio. Hatinya mulai dilanda ketakutan. Dia juga penasaran asal Qin San. Dia tak percaya pemuda ini adalah jenius klan Sun yang dikirim untuk menghalau mereka berkumpul di titik yang sudah disepakati dengan klan Wui serta gabungan klan lainnya. Saat Qin San kembali bergerak, pelindung klan Bio ikut bergerak ke arah kerumunan patriark klan Bio dan yang lainnya. Berbeda dengan sebelumnya, yang langsung menyerang ke arah Qin San, kini dia memilih menyatu dengan patriark klan Bio dan orang-orang klan Bio lainnya. Pria tua ini menyadari, tak ada gunanya terus-menerus menyerang Qin San sendirian. Cara Qin San bertarung yang terus mengecohnya membuatnya memutuskan untuk melakukan serangan bersama yang lainnya. Peluang untuk membunuh pemuda yang merepotkan ini baginya jauh lebih besar dengan melakukan serangan bersama-sama ketimbang melakukan serangan seorang diri. Duar. Dari sisi selatan, Qin Baihu dengan tubuh besarnya membawa badai besar mengangkat pohon-pohon yang ada di bawah. Para tetua klan Bio dibuat merinding ketakutan melihat itu. Binatang spiritual macam apa harimau ini? Dia bertarung layaknya manusia dengan teknik yang beragam. Batin Patriark Bio sambil kembali mengangkat pedangnya. Kalian acuhkan binatang spiritual itu, perhatikan pemuda itu. Dia hanya menjadikan binatang spiritualnya sebagai pengecoh. Karena demikian, biar ku buat dia merasakan kesedihan kehilangan harimau putih itu, kata pelindung klan Bio. Dia mengalihkan targetnya dari Qin San ke Qin Baihu. Dia tak percaya jika harimau putih ini juga mampu bertahan dari serangan-serangannya. Jika Qin San terus mengecohnya dengan menghindarinya dan menyerang orang-orangnya, dia ingin menggunakan cara yang sama. Dengan menyerang Qin Baihu, melihat Qin Baihu sudah mendekati kerumunan anggota klan Bio, Qin San ikut bergerak ke depan. Di tangannya, busur tingkat mulia kembali muncul. Begitu jaraknya sudah semakin dekat, dia menarik tali busur itu lalu melepaskannya. Setelah itu dia menghilang begitu saja tanpa jejak sama sekali. Memanfaatkan penyatuan dengan energi angin dia menghilang tanpa bisa dideteksi dengan indera spiritual Patriark Bio, para tetua dan anggota klan Bio lainnya. Mereka hanya kultivator alam mulia tingkat 4 ke bawah. Bagaimana mungkin bisa menangkap gerakan Qin San yang menyatu dengan angin dengan basis kultivasinya yang lebih tinggi, alam mulia. Tingkat 5. Pelindung klan Bio sendiri bergerak ke arah datangnya Qin Baihu tanpa memperhatikan apa yang dilakukan Qin San. Setidaknya, dia percaya putranya dan orang-orang klan Bio lainnya bisa bertahan untuk sementara dari serangan Qin San. Bibir atasnya terangkat begitu melihat Qin Baihu sama sekali tak merubah haluannya. Tinjunya terkepal kemudian meluncur bagaikan peluru ke depan. Namun raut wajahnya tiba-tiba berubah saat merasakan aura menakutkan muncul dari atas. Duar. Tubuh pria tua itu terhempas layaknya layang-layang putus,
membentuk kubangan besar di daratan. Sementara puluhan anggota klan Bio lainnya satu persatu kembali berjatuhan setelah mereka tak mampu menghalau banyaknya panah energi yang menghujani mereka. Energi di dantian mereka benar-benar terkuras habis dan tak lagi berimbang dengan energi yang diserap selama pertarungan. Tubuh besar Qin Baihu menerjang orang-orang yang tersisa. 2 orang berhasil digapai cakarnya yang tajam dan merobek dada 2 kultivator alam agung itu. Sementara Qin San sudah mendarat di dekat kubangan tempat pelindung klan Bio jatuh. Pelindung klan Bio segera bangkit dan melompat keluar dari kubangan akibat tubuhnya. Darah yang tak hentinya keluar dari lubang yang ada di wajahnya. Matanya memerah penuh dengan kemarahan, namun dia tahu situasinya saat ini sudah di ujung tanduk. Pemuda yang muncul menghadangnya ini nyatanya jauh lebih kuat dari apa yang dia kira. Dia tak pernah menyangka jika pemuda ini benar-benar mempermainkannya sepanjang pertarungan ini. Siapa sebenarnya kamu? Katanya lagi. Aku akan menjawabmu nanti, kata Qin San kemudian merentangkan tangannya. 5 titik cahaya menyala terang sekitar. Pelindung klan Bio lalu membentuk kubah cahaya, mengurung pria tua itu di dalamnya. Sial, bagaimana dia melakukannya? Sejak kapan dia mendirikan formasi pengurung ini, gumamnya dengan nada pasrah. Qin San sendiri kembali melayang tinggi mendekati kurang dari 10 anggota klan Bio yang tersisa. Anak muda, tunggu dulu. Aku tak pernah mengingat klan Bio memiliki masalah dengan jenius sepertimu. Semua bisa dibicarakan. Apa yang kamu inginkan dari klan Bio? Aku Patriark Bio siap memenuhi apapun yang kamu inginkan, kata Patriark Bio begitu Qin San muncul tak jauh darinya bersama 6 orang lainnya yang tersisa. Qin San hanya berwajah datar mendengar pria paruh baya itu mencoba bernegosiasi dengannya. Apa ingin aku kembali? Jawab Qin San singkat. Hal itu membuat Patriark Bio dan 6 orang lainnya terlihat kebingungan. Mereka tak bisa menebak maksud dari kalimat Qin San barusan. Tanpa menjelaskan maksud kalimatnya dia kembali melayang ke depan. Kali ini, bukan lagi siluet naga yang muncul di belakangnya, tapi siluet Phoenix api yang menyala terang. Tatapannya membara lalu menerjang ke depan. Patriark Bio dan 6 anggota klan Bio lainnya hanya bisa mendesah pasrah sambil bersiap menyambut serangan Qin San. Celaka. Apa ini akhir dari klan Bio? Batin pelindung klan Bio yang terkurung di dalam formasi pengurung mulia tahap 5 yang Qin San dirikan sambil menerawang ke langit melihat Qin San kembali menghancurkan 3 anggota klannya. Api ungu membara di tinju kanan Qin San. Itu adalah energi milik api Sinsin. Meskipun hanya menggunakan energi api surgawi itu, namun suhu di tempat itu langsung mengalami peningkatan luar biasa. Patriark Bio dan 6 orang tetua klan Bio yang tersisa bisa merasakan hawa panas itu menusuk tubuh mereka hingga ke tulang. Mereka segera mendirikan energi pembatas untuk mengurangi panas yang begitu menyiksa. Jiwa 7 orang itu terasa bergetar saat Qin San makin dekat. Hawa panas yang dibawa api yang menyala di tinju Qin San bahkan membuat area di bawahnya ikut terbakar. Pelindung klan Bio di dalam formasi pengurung mulia berdiri ketakutan dan menghentikan aksinya untuk menerobos formasi pengurung itu. Tatapannya membeku dengan keringat dingin di kedua sisi keningnya. Api apa yang pemuda ini miliki? Dia berada di jarak yang cukup jauh di atas, tapi rumput dan pohon di sini terbakar habis karena peningkatan suhu yang luar biasa ini, gumamnya. Daratan yang ada di sekitar pelindung klan Bio seperti lautan api yang baru saja digulung oleh lahar panas hasil letusan gunung berapi. Situasi ini membuat pelindung klan Bio bergidik nyeri. Tak ada harapan dalam dirinya bisa keluar dari malapetaka ini kecuali dia bisa meyakinkan pemuda ini untuk menghentikan aksinya. Dia menatap ke atas kemudian berteriak dengan suara penuh permohonan. Tuan muda, aku mohon hentikan. Klan Bio bersedia tunduk padamu, asalkan kamu menghentikan aksi pembantaianmu ini, katanya. Dia tak ingin putranya yang merupakan Patriark klan Bio ikut mati dalam pertarungan dengan pihak yang sampai saat ini tidak diketahuinya.
Di langit Qin San tersenyum kemudian berhenti setelah jaraknya dengan Patriark Bio dan 6 tetua klan Bio yang melayang ketakutan makin dekat. Baiklah, aku akan memberikan kalian kesempatan. Asalkan jawaban kalian memuaskanku, maka aku akan menuruti permohonanmu, kata Qin San. Api ungu di tinju kanannya perlahan padam dan menguap begitu saja. Siluet Phoenix api di belakangnya ikut menghilang. Dia lalu menatap 7 orang yang melayang di depannya. Kalian bertujuh turunlah bersama pelindung kalian, kata Qin San. 7 orang itu tak membantah sama sekali. Mereka ikut melayang turun kemudian berhenti di sekitar formasi pengurung yang di dalamnya ada pelindung klan Bio. Katakan padaku, apa pendapat kalian dengan klan Qin yang pernah terusir dari wilayah ini, tanya Qin San. Tatapannya membara pada pelindung klan Bio, Patriark dan 6 orang klan Bio yang tersisa. Di dalam formasi pengurung, pelindung klan Bio nampak terpaku mendengar pertanyaan Qin San. Dia tak menyangka, pertanyaan seperti ini menjadi penentu nasib klannya. Tidak semua anggota klan Bio memang ada di rombongannya. Tapi mereka yang tersisa di kediaman klan Bio sisa beberapa tetua dan kultivator dengan alam rendah. Apa anak muda ini ada kaitannya dengan klan Qin? Jangan-jangan dia keturunan klan Qin. Tapi tidak mungkin, leluhur klan tersembunyi sudah membantai mereka sampai habis saat itu, batinnya dalam kebingungan. Patriark Bio dan 6 orang lainnya juga terlihat bingung mendengar pertanyaan itu. Mereka tak ingin salah memberi jawaban dan membuat pemuda ini kembali melampiaskan amarahnya. Qin Baihu melayang tenang di belakang Qin San. Tatapannya menajam ke arah 8 orang itu. Taringnya terlihat siap menerkam jika 8 orang ini salah memberikan jawaban. Pelindung klan Bio menarik nafas panjang lalu menghembuskannya. Klan Qin adalah klan terkuat dan penguasa wilayah ini di masa lampau. Wilayah ini bahkan ditemukan oleh leluhur mereka. Makanya, gunung di area netral dalam wilayah tersembunyi ini disebut Gunung Qin Nan. Puncak Gunung Qin Nan sampai sekarang tak bisa tersentuh oleh siapapun. Kami yang hidup di era ini hanya mengetahui semua tentang klan Qin dari sejarah yang berkembang turun-temurun. Kami tentu tak tahu dengan jelas, apakah peristiwa masa lampau itu sesuai dengan apa yang kami tahu hari ini atau leluhur semua klan tersembunyi di masa lampau sepakat melemparkan kesalahan pada mereka, katanya sambil menerawang jauh. Setelah diam sejenak, dia kembali melanjutkan kalimatnya. Kalau Anda menanyakan pendapatku saat ini tentang mereka, aku sama sekali tidak peduli dengan sejarah masa lalu. Jika mereka datang kembali menuntut hak mereka pada wilayah tersembunyi ini, dan klan tersembunyi menyatu untuk melawan, aku akan jujur padamu, klan Bio juga mungkin akan ikut dalam perlawanan itu, katanya. Qin San menyipit mendengar itu. Tatapannya menajam namun dia masih menahan diri menunggu lanjutan kalimat pria tua ini. Walaupun secara pribadi, aku menginginkan wilayah ini kembali pada pemiliknya. Tapi sebagai klan kecil di wilayah tersembunyi, klan Bio tak mempengaruhi apapun. Kalau aku memilih tak terlibat dalam aksi perlawanan klan tersembunyi lainnya, maka klan Bio akan menjadi musuh bersama. Klan terkuat, itu bisa membawa kehancuran bagi klan Bio. Aku yakin, situasi yang sama terjadi ribuan tahun lalu saat klan Qin diusir oleh seluruh klan. Ada beberapa klan yang ikut dalam aksi itu hanya karena ingin melindungi klannya dari kehancuran menjadi sasaran selanjutnya dari klan tersembunyi yang mempelopori aksi saat itu, kata pria tua itu sambil mendesah pasrah. Bibir atas Qin San terangkat saat mendengar itu. Setidaknya, dengan jawaban pelindung klan Bio ini, 8 orang tersisa ini akan terselamatkan dari amukannya. Aku akan membebaskanmu asalkan kalian dengan sukarela membiarkan aku memasang segel budak pada kalian, kata Qin San. Dia bukanlah seseorang yang mudah percaya. Bagaimana jika setelah melepaskan 8 orang ini, mereka mengingatkan klan lainnya? Karena itu satu-satunya cara untuk mengontrol orang-orang ini adalah memasangi mereka budak segel. Pelindung klan Bio nampak berpikir sesaat sebelum akhirnya membuka celah pada lautan kesadarannya. Silahkan, lakukanlah, katanya. Dia
lebih memilih menjadi budak bersama 7 orang lainnya asalkan bisa menyelamatkan klan Bio dan kemunduran total. Setidaknya, dengan selamatnya dia bersama Patriark dan 6 tetua ini, mereka masih bisa bertahan untuk membangun kembali klan Bio. 7 orang lainnya ikut membuka lautan. Kesadarannya, Qin San segera memasang segel budak pada jiwa 8 orang itu. Setelahnya, dia meruntuhkan sendiri formasi pengurung yang membatasi gerakan pelindung klan Bio. Kalian kembalilah ke kediaman klan Bio dan tunggu perintahku, kata Qin San. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke punggung Qin Baihu. Pelindung klan Bio yang melihat Qin San akan pergi segera membuka mulutnya. Dia benar-benar penasaran asal pemuda ini. Tuan muda, bisakah kami mengetahui sedikit tentang Anda? Tanyanya. Qin San yang sudah duduk di atas punggung Qin Baihu menoleh. Namaku Qin San. Aku keturunan klan Qin dari dunia luar. Aku datang untuk mengambil hak klan ku dan membalas apa yang sudah kalian lakukan pada leluhur kami di masa lampau, kata Qin San. Dia bersama Qin Baihu lalu menghilang dari pandangan pelindung klan Bio dan yang lainnya. Usai mengatakan itu, 8 orang itu hanya bisa menatap kepergian Qin San dengan perasaan campur aduk. Kaget, marah, sedih dan rasa malu bercampur menjadi satu. Bahkan mereka pun tak bisa mendeskripsikan perasaan mereka. Saat ini, sepertinya perubahan besar akan terjadi di kawasan tersembunyi, gumam pelindung klan Bio. Dia bisa melihat jika selama bertarung dengan Qin San, pemuda ini sebenarnya jauh lebih kuat dari apa yang dia perlihatkan pada pertarungan dengannya. Ayah, apa menurut ayah, klan Bio akan selamat dengan melanggar perjanjian dengan klan Wui, kata Patriark klan Bio. Pelindung klan Bio hanya bisa mendesah pasrah mendengar itu. Apa kamu memiliki pilihan yang lebih baik? Selain menuruti keinginan pemuda klan Qin tadi, jawabannya dalam benaknya, dia hanya berharap Qin San bisa menuntaskan misinya merebut kembali kawasan tersembunyi untuk klan Qin. Dengan begitu, mereka masih memiliki harapan untuk selamat. Setidaknya, urusan klan Bio dengan Qin San sudah selesai. Di area lain yang masih kawasan tersembunyi, satu kelompok lain nampak bergerak dengan kekuatan yang nyaris sama dengan klan Bio. Pria tua yang melayang memimpin rombongan ini mengerutkan keningnya begitu merasakan bahaya yang mengancam dari atas. Ada yang datang. Bersiaplah, kata pria tua sambil merentangkan tangannya. Menghentikan gerakan anggota klannya, dia menengadah ke atas dan melihat seorang pemuda menunggangi harimau putih menatapnya dengan garang. Hahaha, kamu lagi. Berani sekali kamu muncul kembali di hadapanku. Kebetulan sekali, aku baru berencana mencarimu nanti, tapi kamu sudah datang mengantarkan nyawamu, kata pria tua itu dengan jelas kemudian tersenyum jahat. Dia tak menyangka rombongan ketiga yang didapatkannya dalam gerilyanya kali ini adalah klan Jin. Setelah berhasil membuat tunduk pelindung klan Bio, Patriark klan Bio dan 6 tetuanya yang tersisa, Qin San juga berhasil kembali menghentikan satu klan dari kelompok 21 lainnya untuk bergabung dengan klan Wui di titik kumpul mereka. Berbeda dengan klan Bio, klan kedua yang dihentikannya dibantai tanpa ampun. Qin San memperkenalkan dirinya dari awal, malah orang-orang klan itu makin bersemangat menghujat klan Qin. Hal itu membuat Qin San tak memberi mereka satu pun kesempatan untuk menyatakan penyerahan diri. Kali ini, dia juga tak berniat untuk memberikan kesempatan pada klan Jin. Pelindung klan Jin sudah pernah nyaris membunuhnya. Dia juga tahu sikap klan Jin ini pada klan Qin. Dia sudah pernah mengaku sebagai bagian dari klan Qin saat pertama kali memasuki kawasan tersembunyi pada klan ini. Pelindung klan Jin malah nyaris menghabisinya. Beruntung pelindung klan Sun Bao, tiba tepat waktu. Apa menurutmu kamu yang beruntung? Sepertinya aku yang beruntung mendapatkan rombongan kalian sebelum berkumpul dengan klan Wui, kata Qin San. Pelindung klan Jin tertawa mendengar itu. Dia sudah pernah nyaris membunuh pemuda ini, karena itu dia sama sekali tidak menaruh rasa takut sama sekali. Anak muda, apa kamu mengira dirimu adalah Qin Nan?
Pria terkuat yang pernah ada di kawasan tersembunyi ini dan menundukkan dunia bawah hanya dengan kekuatannya sendiri. Balas pelindung klan Jin. Qin San tak menjawab lagi, aura alam mulia tingkat 5 di tubuhnya meluap, membuat tatapan pelindung klan Jin terpaku. Dia masih ingat dengan jelas jika pemuda ini datang ke kediaman klan Jin saat itu masih berada di alam mulia tingkat 1. Bagaimana mungkin seseorang menerobos 4 alam kecil di alam mulia dalam waktu sesingkat ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berada di alam mulia tingkat 5, katanya dengan kalimat yang terbata-bata. Kepercayaan dirinya langsung menurun saat mengetahui basis kultivasi Qin San yang sebenarnya. Bahkan saat pemuda ini di alam mulia tingkat 1, dia sudah dibuat kerepotan. Pelindung klan Jin tak bisa membayangkan bagaimana menakutkannya kekuatan Qin San saat ini. Mengetahui dirinya dalam masalah, segera menoleh ke Patriark Jin dan orang-orang klan Jin. Bersiaplah, satukan kekuatan kalian. Kita musyakan pemuda ini dengan cepat, katanya. Dia mulai ragu bisa menghadapi Qin San sendirian. Karena itu dia meminta anggota klan Jin lainnya untuk mengerahkan serangan bersama. Patriark Jin dan yang lainnya merespon dengan aura yang langsung meluap dari tubuh mereka. 200-an orang ini melayang dengan mode siap tempur. Qin San sendiri sudah melayang turun dari punggung Qin Baihu. Tatapannya menusuk ke arah pelindung klan Jin. Dia harus menyelesaikan dengan cepat setiap klan yang dia hadang. Setidaknya, dia harus mengurang 1/4 dari klan yang menyatakan diri bergabung dengan klan Wui untuk menyerang klan Sun. Busur tingkat mulia sudah muncul di tangannya. Tanpa berbicara, dia menarik tali busur itu. Begitu cahaya di dua sisi menyala, tali busur dilepaskan. Ribuan anak panah energi terlepas dari busur mulia itu. Qin Baihu juga mulai bergerak dengan tubuh besarnya. Dia menukik ke atas kemudian menghilang begitu saja. Tak lama, badai angin kecil muncul di area bawah orang-orang klan Jin sedang melayang. Orang-orang ini begitu fokus memperhatikan ribuan anak panah energi yang mulai menghujani mereka sehingga lupa memperhatikan potensi bahaya dari arah lain. Pelindung klan Jin menyipit saat merasakan daya hancur hujanan anak panah energi ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anak ini bahkan belum mengeluarkan pedangnya saat ini, batinnya. Dia masih mengingat dengan jelas, jika Qin San juga memiliki pedang hitam dengan bilah yang menyala saat Qin San mengacau di kediaman klan Jin. Duar. 200-an anggota klan Jin itu terus mengibaskan senjata spiritual mereka dan berusaha sekuat tenaga menghancurkan setiap anak panah energi yang menggapai mereka. Orang-orang ini menyatu dalam satu kelompok dan melakukan serangan serempak. Pelindung klan Jin juga bergerak zigzag dengan tongkat spiritual agung di tangannya. Ini akan menguras energi, aku harus mengambil inisiatif untuk mencoba menyerang langsung pemuda itu, batinnya. Dia kemudian mengangkat tongkatnya tinggi kemudian diayunkan dengan ikut bergerak ke atas berusaha menerobos kepungan anak panah energi itu. Duar. Saat orang-orang ini terfokus pada anak panah energi yang tak hentinya menghujani mereka. Dari arah lain, Qin Baihu kembali bergerilya seperti yang dia lakukan di pertarungan dengan klan Bio dan satu klan lainnya. Setiap gerakannya dengan menggabungkan dirinya dengan energi angin berhasil merubah lawannya menjadi kabut darah. Di area yang lebih tinggi, Qin San sudah menyimpan busur energi miliknya dan tersenyum mengejek saat melihat pelindung klan Jin menerobos ke arahnya. Bagus, dengan begini, aku bisa menyelesaikan ini dengan cepat, gumamnya lalu mengeluarkan pedang dewa. Qin San tak ragu mengeluarkan pedang dewa, karena pria tua yang dihadapinya ini memang sudah pernah melihatnya. Pelindung klan Jin ini bahkan sudah pernah melihat api surgawi yang Qin San miliki. Sehingga Qin San merasa Tolk perlu menyimpan apapun untuk menyelesaikan dengan cepat pertarungan dengan klan Jin. Pelindung klan Jin bahkan belum sepenuhnya menghancurkan setiap anak panah energi yang menghujaninya dari atas. Qin San sudah bergerak dengan pedang dewa di tangannya. Bilah pedang yang awalnya berwarna hitam kini berubah menjadi merah menyala. Bunuh,
kata Qin San lalu bergerak cepat turun dengan pedang dewa yang sudah terangkat. Dia melayang di antara anak panah energi ke arah pelindung klan Jin yang terus-menerus mengayunkan tongkatnya. Pria tua itu mengernyit saat merasakan tekanan besar yang tiba-tiba datang dari atas. Jiwanya terasa membeku saat melihat Qin San yang masih berada cukup jauh darinya sudah mengayunkan pedang dewa miliknya. Tidak mungkin, batinnya. Ketakutan menguasai dirinya, begitu merasakan daya hancur yang dibawa dari kibasan pedang Qin San. Posisi kibasan itu bahkan masih berada di atas kepala Qin San, namun pria tua ini sudah merasakan dirinya terjatuh ke dalam jurang neraka. Jiwanya ikut bergetar apalagi melihat pedang itu sudah terayun sempurna ke arahnya. Qin San sama sekali tak perlu menyerang secara langsung dengan pedang dewa. Pedang dewa tak seperti kebanyakan pedang spiritual yang akan lebih kuat ketika digunakan menyerang langsung di saat basis. Kultivasimu masih berada di alam kekosongan ke bawah. Energi pedang dewa menyeruak deras. Pelindung klan Jin mengalirkan energinya dengan maksimal membentuk energi perisai kemudian mengeluarkan harta pertahanan yang dia miliki. Setelah itu dia mengayunkan tongkatnya ke atas untuk menghalau energi pedang dewa yang terbang layaknya petir yang sedang mengincar targetnya. Duar. Ledakan besar menggema. Semua anggota klan Jin menengadah dengan wajah tertekan melihat ledakan besar di area pelindung mereka tadinya melayang. Patriark Jin nampak terpaku dengan wajah pucat. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.